Bang Paknyang, saran yang paling sederhana untuk pemula bikin film pendek itu apa? Untuk nanggapin pertanyaan ini sebenarnya nggak ada yang baku ya. Nggak ada standar bahwa bikin film antara film pendek itu teori atau basicnya seperti ini, sementara future basicnya seperti ini. Nggak. Sebenarnya secara basic sama. Jawabannya, eh, lo udah ngerti belum manfaat kamera itu apa? Terus lo udah paham belum tentang apa yang lo inginkan? Karena sejujurnya kita seringkali nggak paham tuh. Kita punya banyak mau, punya ingin, tapi kita nggak paham betul ingin kita itu apa. Gue mau ke mall, jalan-jalan. Mungkin secara subjudul jelas ya, gue ke mall tuh jalan-jalan. Tapi gue sendiri nggak tahu tuh sampai di mall jalan-jalan tuh gue mau ngapain, kan gitu. Nah, kalau konteks bikin film itu sama seperti emosi yang gue lakukan saat gue pergi ke mall, maka produksi karya film pendek itu ya sia-sia gitu loh, ngabis-ngabisin biaya, ngabis-ngabisin energi gitu loh. Ada lagi yang bilang kan, belajar bang. Ya betul, belajar itu kita nggak bisa apa mengcompare bahwa, apa istilahnya ya, belajar itu nggak bisa kita hitung dengan materi, dengan waktu, dengan tenaga dan segalanya, enggak. Itu betul, gue setuju. Tapi tanpa pijakan atau tanpa arah yang jelas, maka apapun namanya, sekalipun lo belajar ya tetap aja sia-sia. Sama seperti yang tadi gue bilang, walaupun jelas arahnya gue mau ke mall dan niatnya gue mau jalan-jalan, tapi sejujurnya isinya nggak ada tuh. Gue jalan-jalan ke mall tuh mau ngapain gitu loh. Kalau sekedar cuci mata aja kan tidak harus ke mall kan, artinya bukan sesuatu yang spesifik. Gue ke mall cuci mata itu harus ada yang apa namanya ya, harus ada yang jelas gitu loh. Kalau istilah gue dengan kawan-kawan gue tuh ada goalnya dulu. Oke, gue langsung mengarah pada jawaban yang pertanyaan tadi. Saran sederhana, yang paling sederhana maksudnya ya, yang paling sederhana basicnya untuk memulai, adik-adik pemula ini produksi film pendek, ya yang pasti cerita ya. Lo mau bicara tema apa gitu. Nah, gue melihat ada banyak sekali film pendek secara tema sudah benar, tapi sayangnya nggak diperkuat, sehingga akhirnya bagi penonton awam film dengan tema yang tadi gue maksud sudah bagus itu jadi nggak kelihatan. Nah, dalam hal ini sebenarnya sih bukan masalah teknis. Kalau ini bukan masalah teknis, bukan masalah kemampuan, bukan persoalan dia newbie atau dia profesional, enggak. Tapi apapun bentuknya, kalau sudah kita bicara soal film pendek atau artinya sudah masuk ke dalam kriteria sebuah karya gitu. Artinya tema apapun juga ketika dikelola dengan apik, maka ya akan jadi baik, akan jadi sesuatu yang apa namanya, yang punya nilai gitu loh, yang punya isi. Film pada akhirnya akan menjadi satu fenomena yang bisa menimbulkan trendsetter atau bisa membuat satu perubahan kebiasaan atau perubahan budaya. Nah, itu yang juga tadi gue maksud adalah kita tetap berpijak pada satu koridor. Sebagai orang timur ada kaidah, ada norma dan lain-lain gitu. Jadi nah, itu masalah tema. Jadi sebenarnya ketika lo mau memulai membuat sebuah karya film pendek, temanya dulu, ceritanya dulu. Terus yang kedua, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk produksi gitu loh. Sekalipun lo merasa bahwa ide lo yang paling bagus di antara ide-ide yang orang-orang di sekitar lo. Jangan terburu-buru. Sebelum lo panggil dulu orang-orang yang menurut lo punya kompetensi untuk bisa menilai tentang gagasan atau tema yang lo usung tersebut. Mulai dari mana? Mungkin skenarionya yang lo tawarkan ke orang, tolong dibaca, ada kekurangan apa. Nah, kebiasaan ini yang seringkali tidak pernah atau jarang sekali dilakukan oleh kalian-kalian atau teman-teman yang baru mau memulai.
baru memulai belajar lah gitu loh. Ini jarang. Gua nggak tahu apa sebabnya, apa karena nggak mau dikoreksi atau apa, gua nggak ngerti ya. Kalau sampai pada pernyataan itu, maka saran gua jangan dulu memulai sebuah produksi film, walaupun itu film pendek, walaupun itu katanya belajar, jangan dulu. Karena hakikat dari sebuah dari kita belajar itu adalah ruang di mana koreksi apapun akan datang. Nah, apakah itu alasannya kenapa kok banyak orang nggak mau melibatkan orang di luarnya, di luar circle-nya untuk bisa guyup bersama-sama melihat, mendiskusikan gagasan tersebut, skenario tersebut. Melibatkan orang luar untuk menilai skenario kita itu hal yang paling penting, itu faktor utama menurut gue. Untuk sebuah karya film, baik film pendek maupun film layar lebar atau feature film panjang, melibatkan orang di luar circle kita untuk menilai gagasan itu faktor utama. Ini belum ya kalau yang lain-lain ya. Kalau kayak yang lain-lain misalkan biaya produksi dan lain-lain itu sifatnya lebih internal, lebih kepada tim produksinya. Tapi kalau untuk gagasan atau untuk tema atau untuk skenarionya itu nggak bisa. Kita harus tanya atau harus banyak berdiskusi sama orang di luar circle kita. Kenapa? Karena yang akan kita buat itu dan yang akan dipertontonkan itu gitu loh. Nah, ini gagalnya banyak produksi film yang tidak mau memulai dengan berdiskusi atau menerima kritikan tentang gagasan kita. Kalau gue pribadi pengalamannya begini ya, gue ini selain sutradara gue juga penulis gitu loh. Gue juga penulis dan gue juga editor, walaupun masih editoran. Nah, dalam memulai sebuah pekerjaan atau dalam memulai dalam mendevelopment gagasan gue untuk jadi sebuah produksi, gue dari dulu selalu membiasakan diri untuk melibatkan orang luar, menilai gagasan gue, membaca skenario gue, kemudian gue persilahkan untuk mengotak-atiknya. Kenapa harus seperti itu? Itu tadi di episode yang sebelum-sebelumnya gue pernah bilang bahwa menjadi seorang filmmaker, terutama sutradara, itu harus punya mental atau punya jiwa yang menerima kritikan, jangan anti kritik. Seorang seniman yang baik, pekerja yang baik, atau kreator yang baik adalah bukan orang yang anti kritik. Kenapa? Ya karena kita bukan orang hukum yang berpijak pada satu buku dengan isi yang sama, langkah dan isinya harus sama. Tapi yang namanya kerja seni atau kreator film, isi buku belum tentu sesuai dengan pelaksanaan, atau sebaliknya pelaksanaan belum tentu berpijak pada isi buku. Maka jangan sungkan-sungkan untuk berani berdiskusi sama orang lain, dan jangan pernah merasa malu atau merasa kita menjadi rendah ketika orang mengkritik apa yang kita ingin lakukan. Kalau kita punya jiwa atau mental yang terbuka, gue punya rasa percaya tinggi mengatakan bahwa orang tersebut pasti akan membuat sebuah karya yang baik. Karena apa? Karya itu sifatnya kan objektif, dinilai orang banyak, milik orang banyak. Maka kita harus bisa mewakili berpikirnya orang banyak, perspektifnya orang banyak, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya hidup kita kan tidak melulu harus menyenangkan orang, atau kreator tugasnya bukan untuk memenuhi kesenangan orang gitu kan. Tapi paling tidak mencapai 50% orang yang manusia yang ada menilai karya kita, 50%-nya 50%-nya bisa menerima gagasan kita, itu sudah cukup bagus. Kalau temanya sudah kuat, ceritanya sudah bagus, maka teknis itu jadi nomor yang kesekian. Walaupun teknis menjadi dasar dalam penciptaan sebuah karya film. Tema yang baik itu bukan karena lu ngambil tema misalkan tentang sejarah tokoh pahlawan atau mengungkapkan satu kasus yang fenomenal. Enggak. Tema yang baik adalah tema yang mempertimbangkan segala aspek. Yang pertama, aspek bahwa cerita lu patut dipertontonkan atau patut menjadi bahan pemikiran, bahan pembelajaran, bahan perenungan penontonnya. Yang kedua,
cerita lu diolah sedemikian rupa, dibangun atau ya di development sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek kemampuan SDM, kemampuan material itu terutama. Karena gini, kegagalan banyak film-film pendek itu adalah tidak mengukur yang kedua tadi. Gagasannya bagus, gagasannya luar biasa, dikembangkan begitu rupa sedemikian besar, tapi akhirnya nggak bisa tercover karena persoalan satu SDM. Nah ini teknis, secara teknis ternyata baik diri kita maupun tim tidak menguasai atau belum punya kemampuan mengeksplor gagasan tersebut. Gua ambil contoh gini ya, teknis yang sangat berat, ceritanya ringan. Mungkin kalau ditulis sekitar 3 bait atau 3 baris atau 4 baris lah kalau ditulis. Artinya kalau dari jumlah baris ini aja ya anggap saja ini cerita ringan gitu loh. Walaupun sebenarnya ini berat. Kenapa? Ya karena teknisnya yang berat. Begini, Anwar bersama Santi pergi ke rumah nenek. Dari rumah Anwar ke rumah nenek itu menyeberangi jalur kereta api yang tidak ada palang pintunya, artinya nggak ada pintu kereta apinya, pintu palangnya. Karena terburu-buru, Anwar tidak mau memperhitungkan keselamatan. Bukan tidak mau memperhitungkan ya. Karena terburu-buru, Anwar merasa yakin bahwa dia bisa melewati jalur kereta itu walaupun sudah ada peringatan kereta akan lewat. Nah, karena dia membonceng Santi, perempuan ini kan identik dengan kelembutannya ya. Sebenarnya bukan takut. Jadi kalau dia mencegah kita, pelan-pelan, hati-hati, itu karena dia pengen yang slow, smooth, selamat gitu. Biar pelan asal selamat gitu kan. Nah, karena ada perdebatan antara Anwar dan Santi, yang Anwar pengen buru-buru sementara Santi pengen slow aja karena peringatan pintu kereta api sudah menandakan akan ada kereta lewat. Anwar akhirnya waktu berdebatnya itu menghabiskan waktu. Perdebatannya justru menghabiskan waktu yang seharusnya dia sudah bisa nyebrang. Ini malah nyebrangnya bertepatan dengan kereta lewat. Begitu Anwar ngegas motornya sampai di rel, kereta sudah dekat. Makin digas sama Anwar, sep, kereta lewat. Selamat, nggak apa-apa, nggak ketabrak. Tapi di dalam tulisan tersebut tertulis, tahu spakbor? Spakbor itu kalau bahasa gue tuh ini ini kenapa gue tanya, karena beberapa daerah yang gue pernah datangi beda bahasa itu, beda istilah. Ada yang bilang speleng atau apalah gitu kan. Nah, spakbor itu seperti topinya roda gitu. Nah, biasanya kan kalau sepeda motor kita kan spakbor belakang lebih menjorong gitu kan, lebih maju gitu, lebih mancung gitu. Nah, pada saat Anwar lolos dari maut kereta itu, spakbornya keserempet sama kereta. Udah lolos, lanjut mereka sampai ke rumah nenek. Pertanyaannya begini, bagaimana kita mewujudkan gagasan? Kita anggap ini sederhana, tapi kalau ini jadi bakal seru. Bikin penonton deg-degan, bikin penonton jantungan. Karena apa? Sudah dimulai dengan perdebatan dulu di jalan antara Santi dengan Anwar. Sampai di pintu kereta api mereka berdebat dulu, sementara suara teng 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 semakin kencang dan suara klakson kereta api makin terdengar, makin terasa keras. Artinya semakin dekat dan orang-orang di sekitar udah teriak-teriak, "Mas mundur, Mas mundur." Tegang kan? Sederhana banget itu. Tapi mewujudkan bagaimana spakbor itu bagaimana mereka lolos. Bagaimana menggambarkan atau membuatnya kira-kira gitu. Shotnya seperti apa? Nah, ini yang repot, ini yang gue maksud. Cerita yang baik memperhitungkan kekuatan atau kondisi sumber daya manusianya, pelaku-pelakunya, punya kemampuan yang cukup atau bagaimana, terus kemudian punya modal materi yang cukup atau bagaimana. Bener, sekarang ini banyak kok teman-teman produksi film pendek nggak perlu biaya besar-besar, banyak lokasi yang bisa dipakai gratis karena kesadaran masyarakat kita kan sekarang sudah mulai
paham ya bahwa kegiatan syuting-syuting itu udah menjadi hal yang sangat lumrah gitu loh, sehingga ketika ada anak-anak yang lagi syuting di pinggir jalan, di tengah pasar, ya biasa-biasa aja gitu. Berbeda dengan produksi-produksi besar, pasti beda lagi kan. Nah, kenapa ini gua ambil contoh? Satu, lu kalau mau bikin adegan itu dengan sempurna, dengan perfect dan bener-bener terwujud gagasan itu, maka satu, lu harus siapkan waktu yang panjang. Artinya nggak cukup barangkali 1 hari ya, atau mungkin nggak cukup barangkali setengah hari, harus 1 hari full. Yang kedua, kereta itu kan nggak lewat 2 kali. Kalaupun 2 kali kita mesti nunggu hari berikutnya kan gitu. Kalau lu mau cepat hari itu selesai, maka lu harus bayar kereta itu, lu sewa. Nah, setelah lu bisa menyewa kereta itu, izinnya, karena jalur itu hanya satu-satunya kan gitu. Artinya biayanya sangat mahal hanya untuk sebuah gagasan bikin tegang penonton, tapi nggak imbang, nggak balance antara kuota, antara biaya yang lu keluarkan dengan hasilnya. Yang penonton tuh hanya tegang beberapa detik aja gitu loh. Karena kalau lu nggak lakukan itu, lu nggak wujudkan dengan biayanya, maka gua jamin mati toko Anwarnya, ketabrak kereta beneran. Kalau kita mau curi-curi ya, ada juga banyak kok teman-teman yang syuting tuh curi-curi gitu. Tapi hati-hati bahwa yang namanya berkarya nggak boleh mengorbankan, nggak boleh nekat. Itu kenapa kemudian film atau kegiatan itu atau hobi tersebut dibuat rumusannya, ada bukunya, ada teorinya, ya kan, bahkan sampai ada akademinya, ada sekolahnya. Karena secara umum itu akan banyak dilakukan orang, tapi pastinya punya resiko yang sangat besar kalau nggak diatur dengan pengetahuan atau dengan pijakan-pijakan hukum-hukum film itu sendiri. Iya dong, kalau misalkan pemainnya mati hanya gara-gara bikin film pendek yang serunya nggak seberapa kan gitu. Artinya itu. Nah, dari yang tadi gue jelasin aja, biaya udah pasti mahal. Terus kemudian SDM-nya, oke, lo cukupin dengan biaya. Ada biayanya. Untuk sebuah pembelajaran apa sih yang nggak bisa kita korbankan kan gitu. Kenapa kok orang banyak ngabisin harta hanya untuk belajar? Artinya nggak usah terlalu dipikirkan masalah biaya. Ada kok, walaupun cuma sekian detik kita menyenangkan penonton, membuat adegan menjadi seru, penonton tegang, kita biayai mahal-mahal. Boleh, tapi apakah SDM-nya mampu? Gitu loh. Kitanya mampu apa enggak? Waktu disiapkan, syuting 1 hari penuh, jalur kereta kita sudah blok, bahkan kereta berikut gerbongnya sudah kita sewa, kita bayar, bahkan mungkin polisi untuk bantuin kita pengamanan di area syuting gitu. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan mengcover gambar-gambar itu dengan dramatik, dengan nilai-nilai aspek-aspek dramaturgi lensa, maka yang terjadi adalah waktu yang panjang, biaya yang besar, orang atau SDM yang banyak, yang semi kolosal dilibatkan, gambarnya hanya begitu aja. Dan begitu masuk post pro atau masuk editing, kita yang buat aja kok kayaknya nggak tegang ya, padahal waktu syutingnya tegang. Nah, itu artinya langkah ketiga tadi itu SDM dan biaya, itu lo harus perhitungkan. Oke, sekarang menjawab 3 hal tersebut, ada PR yang berat. Gua nggak banyak-banyak, 3 poin aja lah ya, karena ini pertanyaannya kan saran untuk para newbie atau pemula memproduksi film pendek. Berarti gua kasih 3 aja problem yang harus dipikirkan. Nah, ini solusinya. Gua kasih jawabannya. Masalah tema dulu yang pertama, cerita. Bikinlah cerita yang sederhana, sesederhana mungkin. Gitu loh. Yang sederhana itu apa? Yang kita kuasai, yang kita kenal, yang kita nggak perlu banyak riset, nggak perlu berpikir panjang. Karena dengan cerita yang besar, dengan gagasan yang besar, yang menurut kita besar, maka resikonya menjadi besar juga. Risetnya harus ada. Terlalu banyak film-film atau ya film-film pendek khususnya dibangun tidak dengan riset, hanya sekedar gagasan. Akhirnya film itu ketika jadi, ya menurut gua sebagai sebuah karya
bagus lah sudah dimulai, tapi nggak memberikan apa-apa bagi penonton, bagi misalkan gue yang nonton gitu ya, gue nggak dapat apa-apa gitu. Hanya sutradaranya atau pelakunya atau produsernya lah yang kemudian menerangkan bahwa gagasan mereka sebenarnya pengen ini itu. Nah, gue kadang-kadang nggak habis pikir ketika gue nonton sebuah karya diundang untuk bisa hadir di pemutaran film pendek, terus kemudian sutradaranya, baik produsernya, aktornya berkampen gitu loh, berkampanye menerangkan gagasan mereka itu tujuannya mau apa, terus bagaimana pada saat proses syuting, terus kenapa kok ini tidak sempurna, mereka kasih alasannya. Ya buat sebuah ruang diskusi sih nggak masalah ya, bagus-bagus aja, namanya juga berbagi kan. Tapi secara penilaian gue pribadi, artinya ini subjektif ya, gue punya penilaian. Gue lebih nyaman nonton seburuk apapun lah kata orang, yang nggak usah dijelasin gitu.